Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alias Kaningrum dengan NIM 20220303223 dari jurusan Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, dan juga sistem pernafasan. Yang saya bahas yaitu sistem pencernaan. Dasar dari pencernaan itu sendiri untuk menghidrolisis komponen makanan seperti pati, protein, dan lemak menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap seperti glukosa, asam amino, dan juga asam lemak. Yang dimana sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga rektum dan anus. Pertama terdapat mulut. Mulut merupakan saluran pertama masuknya makanan. Nah, makanan dikunyah oleh gigi sehingga makanan mudah untuk ditelan bersama dengan sekresi saliva dari kelenjar saliva. Nah, fungsi utama dari gigi juga untuk mengunyah dan menghancurkan makanan, sedangkan air liur untuk membantu memudahkan proses masuknya makanan ke dalam lambung yang menghasilkan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah dan bertugas untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana di dalam mulut. Kedua, terdapat esofagus yang memiliki panjang sekitar 25 cm, di mana saluran penghubung mulut dan lambung. Lalu, esofagus memiliki otot yang bergerak secara peristaltik untuk mendorong makanan ke lambung. Nah, pada ujung kerongkongan atau esofagus ini terdapat sfinkter yang berbentuk cincin untuk mencegah makanan dari lambung naik kembali. Selanjutnya, lambung. Di dalam lambung terjadinya pencampuran makanan dengan cairan asam dan basa. Makanan diolah menjadi bagian kecil yang disebut kim, lalu proses makanan yang berlangsung di lambung itu selama 4 jam. Terdapat 4 enzim yang berada di lambung, yaitu enzim pepsin, lipase, amilase, dan juga musin. Untuk usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum atau biasa disebut usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan juga ileum atau usus penyerapan. Nah, duodenum sendiri itu berfungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi, sedangkan jejunum dapat jonjot usus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus untuk menyerap makanan. Sedangkan ileum itu untuk penyerapan terakhir seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum. Selanjutnya untuk usus besar memiliki panjang sekitar 5-6 meter, terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan juga rektum. Fungsi utamanya untuk membuang air dan mineral elektrolit dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Rektum sebagai penghubung usus besar dengan anus yang berfungsi untuk menerima feses dari usus besar, sedangkan anus bagian akhir saluran pencernaan. Selanjutnya terdapat organ pelengkap dari sistem pencernaan, yaitu terdiri dari hepar, kelenjar empedu, dan juga kelenjar pankreas. Hepar sendiri memiliki berat sekitar 1.500 gram atau 2,5% dari total berat tubuh dewasa. Nah, hepar sendiri memiliki 4 lobus, yang diantaranya lobus dextra, lobus sinistra, lobus caudatus, dan juga lobus quadratus. Fungsi dari hepar sendiri untuk metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Nah, fungsi yang paling penting adalah sebagai penyaring darah yang berasal dari saluran cerna dan darah di seluruh tubuh. Darah dari saluran cerna dan organ lain mencapai hepar melalui vena porta. Nah, darah tersebut berada di antara sinusoid hepar menuju vena hepatika dan kemudian menuju vena cava superior. Untuk kelenjar empedu sendiri merupakan cairan pencernaan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu, yang fungsi utamanya adalah untuk mengubah lemak dalam makanan menjadi asam lemak yang diserap di usus. Kelenjar pankreas ini berfungsi untuk mensekresi hormon ekskroson, membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit, lalu mensekresi endokrin yang menghasilkan hormon insulin, lalu sekresi internal dan juga sekresi eksternal. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler sendiri berasal dari 2 suku kata, yang dimana kardiak yang berarti jantung dan juga vaskuler yang berarti pembuluh darah. Nah, sistem ini terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah.
Pengertian dari jantung sendiri yaitu pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk fungsinya memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Untuk lapisan jantung itu terdiri dari 3, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Jantung sendiri memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut atrium atau bilik, dan 2 ruang yang berdinding tebal disebut ventrikel atau serambi. Nah, atrium kanan sebagai penampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dan dari jantung melalui sinus koronari. Sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Untuk ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Untuk ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Untuk katup jantung berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung yang terdiri dari 4 katup, yaitu katup mitral, katup trikuspid, katup aorta, dan juga katup pulmonal. Selanjutnya, untuk aliran peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu ada sistemik dan juga pulmonal. Yang untuk aliran peredaran darah sistemik dimulai dari ventrikel kiri menuju aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu menuju vena, dan juga terakhir di atrium kanan. Sedangkan untuk peredaran darah pulmonal yang dimulai dari ventrikel kanan, lalu menuju arteri pulmonalis, lalu ke paru atau pulmo, lalu menuju vena pulmonalis, dan berakhir di atrium kiri. Aktivitas pembuluh darah yang terdiri dari curah jantung dan juga tekanan darah. Nah, curah jantung sendiri merupakan jumlah darah yang dipompa jantung per menitnya dengan rumus denyut jantung dikali isi sekuncup, yang dimana isi sekuncup ini merupakan volume darah yang masuk ke aorta setelah sistolik. Faktor-faktor memperbesar curah jantung, yang pertama ada aktivitas berat, lalu peningkatan aliran balik vena, dan juga inspirasi pernafasan. Sedangkan faktor yang menurunkan curah jantung yaitu posisi tubuh, lalu perdarahan hebat, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Sedangkan untuk tekanan darah merupakan kekuatan darah terhadap dinding pembuluh darah yang biasanya mengacu pada tekanan darah arteri di sirkuit sistemik. Nah, tekanan darah arteri adalah tekanan darah terbesar selama kontraksi ventrikel atau sistol, ketika darah dipompa ke aorta dan cabang-cabangnya, atau tekanan ini biasa disebut tekanan darah sistolik. Secara optimal rata-ratanya 110 mm air raksa. Untuk tekanan arteri terendah terjadi selama relaksasi ventrikel atau biasa disebut tekanan darah diastolik, dan secara optimal rata-rata 70 mm air raksa. Perbedaan antara tekanan darah sistolik dan diastolik dikenal sebagai tekanan nadi. Faktor yang mempertahankan tekanan darah: banyaknya darah yang beredar, lalu viskositas atau kekentalan darah, lalu elastisitas dinding pembuluh darah, dan juga tahanan tepi. Saya akan membahas materi sistem pernafasan. Pertukaran gas dalam tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi, atau pertukaran gas yang meliputi oksigen dan karbon dioksida itu disebut juga dengan sistem pernafasan. Nah, organ pernafasan atas itu terdiri dari hidung, faring, dan juga laring. Nah, sedangkan organ pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Pertama, terdapat rongga hidung yang berfungsi sebagai saluran udara pernafasan, sebagai filtrasi, sebagai penerima bau, atau merupakan fungsi epitelium olfaktori pada bagian medial rongga hidung. Lalu, rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara-suara fenotik, di mana ia berfungsi sebagai ruang resonasi, lalu untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa atau hidung. Sedangkan pada faring berfungsi untuk membawa udara antara hidung dan laring sebagai filter,
sebagai penghangat dan juga melembabkan udara yang dihirup. Untuk laring merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara, lalu terdapat epiglotis dan glotis. Lalu laring dibentuk oleh 9 tulang rawan, otot, dan ligamen. Ya, sebagai penghubung antara laring dengan paru yang berbentuk tabung 2x11 terletak di leher, di bawah laring dan di depan esofagus, dan C6 sampai toraks dan mediastinum. Terbentuk oleh 16-20 hyaline cartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernafasan tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan kolagen berbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Terdapat pusat produksi cairan mukosa untuk saluran pernafasan yaitu sel goblet dan sel silia. Pada paru-paru merupakan sepasang organ yang merupakan kumpulan dari alveoli. Paru-paru terdapat pada rongga dada di samping mediastinum dan dibatasi oleh pleural cavity. Paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru kiri terdiri dari 2 lobus. Organ paru yang dibungkus oleh lapisan membran serosa yang dinamakan pleura, yang terdiri dari pleura visceralis untuk membungkus seluruh lapisan permukaan paru, lalu kedua ada pleura parietalis untuk membatasi mediastinum, diafragma, dan dinding toraks. Lalu ada rongga pleura yang berisi cairan pleura. Sistem pernafasan bawah yang terdiri dari alveoli, bronchus, dan bronchiolus. Alveoli sendiri merupakan organ saluran pernafasan terkecil dengan diameter 1 mm yang dibungkus oleh pembuluh darah kapiler di mana darah yang mengandung CO2 akan dipertukarkan dengan gas O2 dari udara yang diserap. Struktur alveoli terdiri dari 3 pembungkus sel yang dimana ada simple squamous epithelium, alveolar macrophage, dan juga surfaktan sekresi sel. Pada bronchus merupakan cabang utama perjalanan pernafasan menuju paru-paru yang terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Untuk bronchioli terbentuk oleh jaringan epithelium. Dinding bronchiolus terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengaturan jalan udara dan kestabilan temperatur udara yang berakhir pada terminal bronchiolus. Akhir percabangannya banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas CO2 dengan O2. Mekanisme pernafasan yaitu ventilasi merupakan proses masuk dan keluarnya udara. Akibat adanya gerakan kosta dan diafragma menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara. Tenaga yang mengalirkan udara sehingga menurunkan diafragma ke bawah, membesarkan rongga dada, dan demikian sebaliknya kalau udara keluar. Mekanisme menarik nafas yaitu rongga dada membesar dan diafragma ditekan. Akibatnya tekanan rongga dada kecil. Udara sekitar tekanannya tetap, udara dalam paru-paru tekanannya kecil, akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Fisiologi pernafasan. Fungsi paru-paru sendiri untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Pada pernafasan paru-paru, O2 diambil dari mulut dan hidung via trakea dan pipa bronchiolus, terus ke alveoli dan berhubungan dengan darah di kapiler pulmonalis. Atau oksigen dengan darah dipisah, oksigen diikat oleh hemoglobin lalu dibawa ke jantung. Di paru-paru, CO2 masuk ke alveoler, kapiler dari kapiler darah ke alveoli, dan setelah melalui pipa bronkial dan trakea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat berguna dan juga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.